Menyambung tema yang dibahas seminggu yang lalu, yaitu mengapa manusia belum mampu kenal setan, maka saya akan memberikan 3 pernyataan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pernyataan pertama, Alkitab tidak pernah mengatakan atau menulis bahwa 1. Iblis atau setan adalah penunggu pohon besar atau batu-batu besar atau bangunan rumah kosong yang biasanya orang kebanyakan sebut tempat angker. Pernyataan kedua, yang ditulis dalam Alkitab atau kita sebut kitab suci umat Nasrani adalah iblis atau setan atau roh jahat itu tinggalnya di dalam tubuh atau badan atau figur yang bernyawa. Tubuh atau badan atau bangun yang memiliki nyawa atau nafas hanyalah manusia dan binatang atau hewan dan unggas dan ikan. Pernyataan ketiga, iblis atau setan atau roh jahat dapat menyakiti manusia dan bahkan dapat membunuh manusia. Yang dikatakan kebanyakan orang bahwa iblis atau setan atau roh jahat adalah penunggu pohon besar dan atau batu besar. Menurut saya, ini bukan menurut Alkitab, menurut saya. Mungkin ada benarnya atau mungkin tidak ada benarnya, karena pribadi ini adalah makhluk roh, tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, hanya dapat dilihat dengan mata rohani. Yang dapat dijelaskan oleh Yesus terdapat dalam penginjil Matius pasal 12 ayat 43 dan penginjil Lukas juga menulis tentang kasus ini, yaitu Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Yesus berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Keluar dari manusia. Roh jahat atau iblis atau setan keluar dari manusia menurut penjelasan Tuhan Yesus. Ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tempat-tempat yang tandus tidak mungkin ditumbuhi pohon besar. Kalau batu-batuan, ya. Tetapi di sini penjelasan bahwa roh jahat yang keluar dari manusia itu tidak dijelaskan bahwa dia tinggal di pohon atau tinggal di batu-batu besar atau rumah-rumah kosong. Tidak ada penjelasan lanjutan daripada penjelasan Tuhan Yesus ini. Kalau roh yang keluar dari tubuh manusia yang meninggal disebut arwah. Arwah tidak pernah kembali ke dalam tubuh manusia yang meninggal. Arwah yang keluar dari tubuh manusia pada saat atau detik manusia menghembuskan nafas terakhir hanya menuju 2 alternatif tempat. Pilihan hanya 2 saja menurut kalimat Yesus yang direkam dalam Injil Lukas 16 ayat 23, yaitu orang kaya yang menderita di alam maut dan Lazarus yang ada di pangkuan Abraham atau pengawasan Abraham. Bukan berarti Abraham duduk dan pangku Lazarus seperti anak kecil setiap saat atau setiap menit. Artinya kalau mau omong dengan Lazarus harus seizin Abraham. Lihat komunikasi timbal balik di ayat-ayat selanjutnya. Penjelasan iblis atau setan menurut Yesus atau Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani. Sedangkan menurut penjelasan Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Kristen di Efesus bahwa iblis atau setan atau roh jahat adalah penguasa kerajaan angkasa. Iblis atau setan adalah makhluk roh yang bekerja di antara kita yang masih hidup di bumi ini. Menurut Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 2 ayat 2, dikatakan dalam ayat itu bahwa
Iblis atau setan sebagai makhluk roh atau penguasa kerajaan angkasa yang selalu bekerja di antara manusia setiap hari. Di pendapat kebanyakan orang bahwa iblis atau setan atau roh jahat bertindak sebagai penunggu pohon besar atau batu-batu besar, ada benarnya dan tidak benarnya. Ini makhluk roh, jadi sulit dibuktikan. Tapi dalam ulasan ini saya menyoroti cara kerjanya. Bukan dia tinggal di mana menurut kebanyakan orang, tetapi bagaimana dia bekerja. Yang nomor satu adalah membuat manusia merasa ketakutan. Tapi perlu diingat juga bahwa setan-setan atau roh jahat juga sangat ketakutan jika bertemu dengan Yesus. Yesus pada suatu waktu tiba di kota Gadara atau tanah orang Gerasa. Dalam penginjil Markus dan Lukas, kota itu letaknya dekat Laut Galilea. Ada satu orang gila bertemu dengan Yesus. Dalam Injil Lukas bilang 2 orang gila, tetapi penginjil Markus bilang 1 orang saja. Siapa yang buat orang-orang ini gila? Catatan Alkitab dalam penginjil Markus dan Lukas mengatakan banyak roh-roh jahat yang tinggal di dalam tubuh orang-orang gila itu. Karena saking takutnya roh-roh jahat yang tinggal dalam diri orang itu, mereka doa syafaat. Apa bunyi doa syafaat setan? Lihat Markus 5 ayat 12. Ya Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, kami mohon suruhlah kami pindah dan masuk dalam tubuh babi-babi itu. Apa yang terjadi? Di ayat 13, Yesus mengabulkan doa syafaat roh-roh jahat itu. Yang aneh bagi saya, setan tahu berdoa, manusia tidak tahu berdoa. Yang kedua, manusia takut setan. Setan takut Yesus anak Allah, jadi saling takut menakuti. Lalu, apa yang terjadi dengan babi-babi itu? Babi-babi itu juga tiba-tiba menjadi gila dan lari sembarangan seperti orang-orang gila tadi yang lari dan sembunyi sembarangan di lokasi kuburan. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa roh jahat itu hanya bisa tinggal di dalam sosok yang bernyawa, pindah dari manusia masuk ke babi. Jadi tadi yang bernyawa, manusia, dan babi juga bernyawa. Setan atau roh jahat tidak tinggal di pohon karena pohon tidak bernyawa. Batu tidak bernyawa, rumah kosong tidak bernyawa. Yang bernyawa hanya babi dan manusia. Bukan saja setan atau roh jahat yang dapat masuk dalam tubuh binatang, tetapi roh Tuhan juga dapat masuk dalam tubuh binatang. Bilangan pasal 22 ayat 28 sampai 30, malaikat Tuhan masuk dalam tubuh seekor keledai betina, dan keledai betina itu berbicara seperti manusia dan bersoal jawab dengan penunggangnya. Saya daulat saudara baca sendiri supaya paham. Contoh lain lagi, roh Tuhan masuk dalam tubuh seekor ayam jantan di rumah imam besar untuk berkokok dan mengingatkan Petrus yang sudah 3 kali menyangkal Yesus di malam penangkapan itu. Matius 26 ayat 74 sampai 75 atau Markus 14 ayat 66 sampai 72 atau Lukas 22 ayat 56 sampai 62 atau Yohanes 18 ayat 15 sampai dengan 18. Baca sendiri. Yang lain lagi, Tuhan Allah atau Yahweh berfirman kepada ikan yang menelan Yunus sehingga ikan itu memuntahkan Yunus kembali ke bumi atau kembali ke darat. Saudara, ikan tidak pernah pergi ke gereja. Manusia yang ke gereja, tetapi firman Tuhan dia tidak pernah taati sedikit pun. Dari dulu-dulunya sifatnya suka penakut atau marah-marah, sampai dengan dia putus napas pun tetap sifat itu melekat erat di dalam tubuhnya. Yunus pasal 2 ayat 10.
Kalau mau tahu lebih banyak tentang kisah Yunus, hanya 4 pasal saja dan baca itu 5 menit. Kalau orang yang sekolah 5 menit selesai. Kalau anak SD ya 10 menitan lah. Di bagian 1 dari ulasan yang sama, ada 10 macam roh jahat yang disebutkan. Dan dalam bagian 2 ini dari ulasan yang sama, ada sekitaran 3 roh jahat yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada waktu, saya tambah lagi. Tetapi ketiga ini saya rasa sudah cukup saudara pahami apa yang dimaksud dengan tema ini. Roh yang pertama adalah punya roh penakut. Yang kedua adalah suka protes atau suka kritik. Dan yang ketiga yang paling dominan adalah malas. Zaman ini kita selalu ditakut-takuti dengan pandemi COVID, sehingga perasaan takut semakin menjadi-jadi, termasuk Pak Pendeta dan Ibu Pendeta yang suka takut-takuti kita. Saudara, dalam Alkitab frasa jangan takut disebutkan sebanyak 124 kali dan paling banyak diucapkan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa roh penakut ini bukan milik Sang Pencipta, makanya dia selalu katakan jangan takut. Rasul Yohanes berkata bahwa roh yang ada dalam diri manusia lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. 1 John 4 ayat 4. Kenapa harus takut? Frasa jangan takut yang selalu diingat-ingat adalah janganlah kamu atau janganlah manusia takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka ini siapa? Ya jelas manusia yang ditunggangi iblis atau setan atau roh jahat. Tuhan Yesus katakan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Matius 10 ayatnya yang ke-28. Banyak orang yang jalan sendirian di tengah rimbunan pohon misalnya, dan hanya bunyi daun kayu yang jatuh saja sudah teriaknya histeris sekali. Yang punya roh penakut berarti saudara masih di bawah kendali iblis. Karena yang takut tidak akan masuk ke dalam Firdaus. Itu kata Rasul besar Yohanes, Rasul besar Petrus, dan Tuhan Yesus sendiri yang katakan itu, karena Tuhan Yesus omong ini frasa ulang-ulang, jangan takut. Ada 2 kata kembar yang selalu melemahkan semangat kita, yaitu rasa resah dan rasa takut, dan tidak membuat kita rasa kuat. Karena itu ambillah keputusan untuk cepat mengatasinya mulai hari ini. Jangan tunggu lama lagi. Ya, masuk kepada roh yang kedua, yaitu roh yang suka protes atau suka kritik atau menjadi pemberontak. Manusia yang punya roh suka protes atau suka kritik menganggap biasa-biasa saja dan berpikir bahwa roh yang dia miliki ini tidak berbahaya. Tapi saya mendaulat saudara menyimak Bilangan pasal 16 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 50. Mengapa Bani Korah suka protes, suka kritik, dan suka memberontak terhadap Musa dan Harun? Ada 4 catatan yang saya dapat tarik kesimpulan daripada Bilangan 16 mulai dari ayat 1 sampai dengan 50, yaitu 1. Bani Korah ingin menyemai Musa dan Harun, menganggap kepemimpinan Musa dan Harun tidak benar. Yang kedua, memang kodrat laki-laki itu suka protes dan kritik dengan tujuan mau tampil beda untuk menarik simpati orang lain. Istilahnya mau show off. Yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan kuasanya atas manusia bahwa apa yang ditetapkan Tuhan tidak boleh ditambah, dirubah oleh manusia. Yang menarik untuk disimak adalah ketika Musa berhadapan dengan Bani Korah atau Bani pemberontak itu, Musa bersikap rendah diri, tidak angkuh, dan bersifat sopan-sopan dan mencari jalan keluar terbaik menurut pandangan Musa dan diresponi oleh Allah.
Yang keempat, pengamsal berkata yang punya sifat protes dan sifat kritik atau memberontak ini termasuk fasik. Orang fasik musuh Allah. Yang suka protes atau suka kritik atau memberontak itu erat kaitannya dengan kesombongan, merasa sombong. Perhatikan akibat apa yang terjadi dengan yang punya roh kritik dan roh protes serta bersifat pemberontak. Catatan bilangan 16 bahwa hari itu dalam hitungan detik saja sekitaran 15 orang Bani Korah ditelan hidup-hidup oleh bumi yang terbelah, termasuk anak-anak dan bayi yang tidak tahu apa-apa. Memiliki sikap dan tabiat ini atau yang memiliki kedua macam roh ini, saya daulat memperhatikan Amsal pasal 3 ayat 35 yang berkata, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Jika saudara ditempatkan dalam suasana pemberontakan seperti di dalam bilangan 16 itu, yang jalan keluar terbaik yang dilakukan Musa adalah bersifat bijak dan pandai mengatur suasana. Itulah kelebihan Musa, karena Musa ditetapkan oleh Allah, karena Musa diangkat menjadi Allah bagi bangsa Israel. Catatan penting mengenai bilangan pasal 16, bagi yang memiliki roh kritik dan roh protes adalah jenis manusia fasik yang tidak suka diatur, yang ujung-ujungnya selalu menimbulkan kerusuhan dan pertengkaran dan bahkan peperangan. Sebab dalam situasi semacam itu, Tuhan akan menunjukkan kedaulatannya sebagai Sang Pencipta. Tuhan di mana-mana di bumi ini, saudara perhatikan asal mulanya dari yang suka kritik dan yang suka protes, yang berakhir dengan pemberontakan dan peperangan. Ketiga adalah yang punya roh malas dalam dirinya. Malas berujung kemiskinan, kata Amsal. Malas berujung melakukan kejahatan, kata Amsal. Setan atau roh jahat tahu bahwa lewat malas orang akan menjadi miskin. Amsal 12 ayat 27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Lewat malas orang menjadi bodoh, karena melalui kemiskinan orang akan mencuri, merampok, dan menipu. Kedua, orang akan melacurkan diri, dan yang berikut orang akan menipu atau korupsi, dan setan menuai banyak pengikut. Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Setan tahu ayat ini, saudara-saudara, tetapi herannya manusia tidak tahu. Sehingga setan melakukan satu kudeta politik untuk merampok hati manusia dan membuatnya menjadi orang yang sangat malas. Mengenai miskin, miskin bukan turunan, miskin bukan kutuk. Miskin bukan keturunan, artinya kalau nenek moyangnya miskin, pasti semua keturunannya miskin. Tidak, malas itu pekerjaannya iblis. Membuat orang suka tidur dan berbadan berat untuk tidak boleh bekerja. Setan ini politiknya luar biasa. Untuk menghindari kemiskinan gampang. Disiplin diri saja sejak taman kanak-kanak sampai remaja. Sebab kalau sudah dewasa agak sulit berdisiplin karena sudah terbawa bertahun-tahun lamanya. Contoh, kalau saudara tidur 10 jam dalam sehari, kalau saudara sudah mencapai umur 50 tahun, maka kalkulasinya berarti saudara sudah tidur 18 tahun, nyenyak, dan tidak kerja apa-apa selama 18 tahun karena Anda berada di atas tempat tidur sementara tidur. Dari roh malas ini banyak. Orang yang memiliki roh malas ini, efek nomor satunya akan menjadi bodoh
Dungu karena sifat ingin tahu hilang dari orang malas dan ingin hidup dari hasil yang didapat secara gampang. Contoh berjudi, menipu, merampok, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Orang yang punya roh malas akan menjadi beban untuk orang lain dan membuat orang lain berdosa. Contohnya membenci dia, memusuhi dia, mengucilkan dia, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang punya roh malas tidak akan memperoleh hikmat apa-apa selama kesempatan hidupnya di bumi selama 70 tahun. Ingat, patokan cuma 70 tahun. You tambah sendiri berarti you akan kencing berak di tempat tidur dan menyusahkan lagi orang lain. Kata-kata bijak ini menutup ulasan ini. Saya sangat berterima kasih banyak kepada yang mendengarkan. Amin.